lanjut ya dengan Pak Eko ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, terkait server public cloud dari BPTI kami laporkan. Nanti akan dijelaskan secara teknis. Ada. Baik. Secara teknis ada Mas Fajar, cuman sedikit saya sampaikan bahwa untuk kebutuhan public cloud bulan sebelumnya, alhamdulillah berjalan lancar. Jadi ada beberapa domain server yang perlu perancangan SL, kemudian di bulan ini sudah 2 kali mengalami status 504, mohon dibantu, itu sebabnya apa ke pihak Elitery. Dan karena di bulan ini cukup padat agenda-agenda ajang talenta di BPTI, jadi mohon terus dipantau, karena kalau tidak salah bulan ini ada yang memerlukan server, ada O2SN, ada OSN, yang mungkin perlu perhatian lebih dari Elitery. Selanjutnya Mas Fajar mungkin bisa menambahkan terkait teknis yang di BPTI terkait kebutuhan di bulan ini. Silakan Mas Fajar. Oke, terima kasih Pak Eko, Pak Ferry, dan tim Pusdatin yang saya hormati. Mohon maaf atas tidak bisa hadiran saya di lokasi. Insya Allah sudah dihadiri oleh Pak Eko. Terkait posisi cloud, laporan cloud yang ada di BPTI, so far sampai ke akhir bulan Juni ini semua berjalan dengan lancar dan alurnya sudah mulai landai. Kami pun kemarin di laporan sebelumnya sudah coba memitigasi dan melaporkan ke tim Elitery untuk beberapa server nanti sudah bisa di downscale jika penggunaannya sudah lagi tidak masif ya. Kemudian kemarin terkait yang tadi Pak Eko sampaikan ya, yang ada di server SMK itu ada 2 kali laporan dengan kasus 504. Nah, terkait hal ini sudah dinaikkan utilitasnya, tapi saya belum tahu nih masalahnya kenapa nih. Mungkin tim Elitery bisa menginfokan kenapa bisa seperti ini dalam 1 bulan ya, bahkan dalam waktu 1 minggu 2 kali ada error code 504 gitu. Apakah itu dari sistemnya sendiri kah, ataukah memang infranya yang harus di upscale. Ya ini kemudian untuk kemarin ada permasalahan juga di Satria Data. Ya. Untuk di Satria Data tiba-tiba penggunaan dianggap sudah hampir limit dan harus upscale. Kemarin juga sudah kita open tiket, namun beberapa kali masalah ini sering terjadi. Nah, dan belum ada report nih. Kemarin saya sudah coba confirm juga ke Mbak Diva, minta tolong Mbak, ini reportnya kenapa ya, untuk menjadi alasan kami membuka tiket untuk menaikkan utilitas yang sudah ada gitu. Nah mungkin itu aja, mohon dibantu untuk ada apa sih sebenarnya kok dalam waktu 1 minggu ini bisa sampai 2 kali servernya error gitu. Nah isu yang tadi disampaikan juga ya soal PDN, itu langsung Kepala BPTI, PLT, itu kemarin pun langsung menelpon saya, menanyakan kemudian apakah harus kita punya server sendiri untuk membackup server yang sudah disematkan di Google Cloud. Mengingat isu yang kemarin sempat terjadi di kita, ada 1 server yaitu data juri ya, yang tiba-tiba bermasalah di server GCP-nya itu sendiri. Nah, terkait hal ini saya mungkin melalui Pusdatin ya, apakah kita harus mulai menyiapkan diri membangun server itu sendiri, padahal kan ada nomenklatur yang sudah melarang untuk pengadaan
server dikarenakan semua sudah melalui dari terpusat dari Pusdatin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembali ke Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko dan Mas Fajar. Mungkin kalau kebutuhan Juli tadi sudah disampaikan, namun ada terkait isu 504 dan kapasitas utilitas yang tadi bilang tinggi ya. Mungkin Mbak Diva bisa menjelaskan. Oke, terima kasih Pak Fajar atas informasinya Pak. Mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan ya Pak, dan juga nanti akan informasikan juga. Tapi yang pertama ingin saya tanyakan Pak Fajar, untuk yang error 504 itu di domain apa ya Pak Fajar kalau boleh tahu? Atau di server apa ya? Nanti coba kami cek dahulu Pak Fajar. Di smk.puspresnas itu kemarin yang kalau nggak salah apa ya, Mas Dean ya yang lupa saya. Mas Dean yang Satria Data yang nggak ada yang di forum kita tuh yang antara Eliteri dengan Puspresnas itu kan di tanggal 7 dan di tanggal 10 gitu ya. Ada laporan error 504. Oke Pak. 7. Kalau yang di SMK ini Pak di tanggal 7 coba nanti kita cek dulu ya Pak Fajar ya. Karena kalau yang kita flashback dari yang kemarin aktivitasnya lebih dominan di Satria Data ya Pak Fajar ya kemarin ya Pak. Soalnya seperti itu. Apa dia masuk ke eventnya Satria Data juga atau beda Pak Fajar? Kalau yang Satria Data yang kemarin Mas Dian juga yang Mbak Diva menyarankan di upscale. Nah itu juga kan reportnya kita belum dapat ya. Kenapa? Ya. Karena apakah itu dari programmingnya sendiri yang memaksa untuk untuk bisnis prosesnya berulang hingga memakan memori atau CPU gitu atau seperti apa? Ya Pak Fajar. Mungkin saya informasikan dulu ya Pak yang di Satria Data. Iya Pak Fajar, ini reportnya sudah jadi sebenarnya Pak, cuman saya belum kirimkan ke Bapak. Jadi sebenarnya kalau di summary Pak, kemarin itu kejadiannya dari sisi aplikasinya itu memang kita cek Pak Fajar itu terjadi anomali Pak Fajar, yang dimana memang sempat dari sisi memori itu ngabsorb banyak sekali penggunaannya Pak Fajar, sampai 384 giga, itu pun masih mentok seperti itu Pak Fajar, untuk penggunaannya. Nah, ini sebenarnya sebelumnya dari kami sebenarnya jarang ya Pak ada kasus seperti itu ya Pak, yang sampai penggunaan memorinya tuh sampai di atas 300 sebetulnya itu pun masih tetap ada alert threshold seperti itu Pak. Alert kalau penggunaannya tuh udah di atas ambang batasnya. Nah, kemarin tuh saya juga sempat tektokan juga ya Pak ya sama Mas Jaka. Jadi Mas Jaka ini salah satu timnya Pak Dean, Pak Fajar. Emang diinformasikan dari proses untuk aplikasinya ini saat event berlangsung ini juga lumayan berat ternyata Pak Fajar, seperti itu. Jadi memang sistemnya itu dia dari aplikasinya itu melakukan kayak semacam live checking gitu Pak, tapi dia tuh dia live gitu, kegiatannya itu secara langsung. Jadi memang itu memakan banyak sekali dari sisi resource terutama memori Pak. Nah kemarin tuh kita juga udah sempat sarankan Pak ke Mas Jaka, mungkin sebelum ada event besar kayak kemarin itu berlangsung, kan kemarin juga kan kondisinya masih di satu server ya Pak Fajar, maksudnya di server biasa. Kalau memang kegiatannya atau aplikasinya itu dirasa berat, itu bisa diinformasikan ke tim Eliteri dulu Pak, biar kita akses terkait resource-nya yang ada di GCP. Karena kemarin kalau penggunaannya pakai VM itu, ya sebetulnya jadi memang riskan juga ya Pak Fajar ya. Setelah kita
cari tahu internal pun memang baiknya itu menggunakan Kubernetes, Pak, kalau memang proses aplikasinya seperti itu, Pak Fajar. Jadi itu sih Pak Fajar kemarin, lebih Mbak, mungkin ya. boleh ya nanti di reportnya ada tertulis Ya. biar itu jadi dasar kita untuk memohon kepada Mas Ferry dan tim gitu ya untuk pindah dari VM ke Kubernetes gitu kan. Dan Siap, satu, siap. saya kurang paham seperti apa. Mungkin kalau boleh kami dibantu ya dari sisi eksternal, kita assessment lagi ini aplikasinya ada kurangnya di mana gitu. Mengingat kenapa ya sekarang ini kan sedang sangat konsen dilihat oleh GovTech itu sendiri ya. Jadi kalau Oke, Pak. memang, maksud saya kalau memang kita bisa internal antara Eliteri, BPTI dengan tim pengembang gitu, itu akan lebih baik ya ketimbang nanti muncul tiba-tiba dari GovTech dan ya Mbak Diva tahulah. Iya. Ya, saya minta maaf gitulah kan. Ya, siap Pak Fajar. Makasih Iya, ya, Pak. Mbak Diva. Ya, Ya, sama-sama Pak Fajar. makasih. Ibu nanya Mbak Diva, sebelum ada insiden yang si Satria Data ini, boleh tahu speknya servernya Satria Data di berapa ya? Soalnya dulu saya juga kebetulan pernah jadi PIC-nya. Waktu itu emang kita pernah minta servernya dinaikin. Oke, awalnya itu di 8 CPU 4 GB memori Pak. Agak seperti itu Pak. Terus itu kita berkala sih Pak naikinnya, ini izin saya mungkin share screen-nya Pak ya. Ya, jadi di Satria Data itu kan ada satu cabangnya namanya Big Data Challenge yang tadi yang live checking itu. Nah, dataset yang dibuat yang dikumpulkan sama si anak-anak ini row-nya itu bisa sampai 1 juta. Nah, 1 juta row ini kalau evaluate, kalau pengalaman saya dulu di bank ya bisa sampai lumayan lama ya, bisa sampai sejam, dan itu emang resource-nya besar. Nah, waktu itu kami meminta di upscale sampai 32 giga untuk RAM-nya. Baik Pak. Jadi memang kalau dilihat di screen ini pun juga akhirnya kita menaikkan secara berkala juga ya Pak, yang akhirnya kita mentok di 384 seperti itu. Nah, 384 pun itu masih ada threshold juga dan tapi kebetulan udah mau selesai juga event-nya, jadi ya sudah kita kembalikan seperti itu Pak. Cuman kalau sampai 384 sebenarnya agak anomali sih. Ya. Dulu 3264 nampak RAM-nya 64, CPU-nya 32 core. Oh ya, baik Pak. Tapi storage-nya waktu itu lupa 500 apa 1 tera gitu. Ya, maksudnya gini, makasih Mas Angga. Artinya gini, kalau kita berkaca pada eventnya OSN ya, SD, SMP dengan SMA, ketika dipakai secara bersamaan pun yang segitu banyak pesertanya tidak sampai di angka 300 lebih penggunaan memorinya gitu kan. Ini ada something wrong gitu kan, maksudnya. Cuman gini Mas, bedanya gini, ya OSN ratusan ribu ya, Satria Data cuma 8.000, tapi ini satu anak aja, satu kelompok aja submit datasetnya ini jutaan row dan dia bisa submit sampai 3 kali. Nah itu. Nah memang bisa menambahkan juga ya Pak Angga ya dan Pak Fajar. Dan di OSN ini memang udah pakai yang OSN SMP ya Pak ya, itu masih pakai VM juga ya Pak Fajar ya? Tapi kan OSN SMP sudah pindah ke production ya Pak, NBK production ya? Iya. Oh iya, siap. Oke, siap. Makasih Mbak Diva. Makasih Mas Angga. Ya, siap Pak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih Mbak Arifah atas penjelasannya. Cukup memuaskan ya Mas Fajar ya? Cukup puas. Ya, karena ini sudah join dari Pusmendik, induknya BP3, kita lanjut ke Pusmendik ya, Mas Arief. Silakan Mas Arief. Mas Arief. Ya Mas, dari tempat sebentar ya Mas. Silakan, Pusmendik ada agenda apa nih di bulan Juli? Kalau bulan Juli sih kayaknya sih belum ada yang ini sih Mas, yang pemakaian secara besar ya.
Paling dalam waktu dekat itu yang besar sih itu apa namanya, kemungkinan mulai Agustus paling simulasi kayaknya gladi bersih untuk AN. Kalau untuk lotesnya itu masih ada nggak bulan Juli? Kalau lot tes nanti saya coba tanyakan lagi ya Mas ya. Seharusnya sih udah nggak ada ya kayaknya Mas ya. Karena kan pengembangan juga udah nggak jauh beda dengan tahun kemarin. Saya coba tapi untuk memastikan nanti saya coba tanyakan dulu ke pengembangnya Mas ya. Iya, karena Radial Lab kemarin juga ada lotes di bulan bulan Juni ini ada. Apakah bulan Juli ada lagi atau tidak? Mungkin bisa diinformasikan nantinya. Ya, siap Mas. Sama tadi ada dari BP3 ada agenda, cuman join dengan Pusmendik ya, Mas Putra ya tadi. Itu di yang besok itu Sabtu Minggu, bener ya? Eh, eh, Pesertanya berapa ya, Mas Putra? Pak Putra, berapa Pak Putra? 18.000. Oh, 18.000. Total 2 hari itu. Total 2 hari 18.000. Kayaknya sih aman sih Mas. Aman ya Mas Arief ya? Aman-aman. Oke. Berarti kalau Pusmendik sendiri tidak ada agenda khusus di bulan Juli, cuman nanti akan diinformasikan terkait lotesnya ya. Ya, siap Mas. Malah Agustus nanti yang ada simulasi ANBK. PPG nggak ada ya Pusmendik ya? PPG kita ikut jadwalnya ini Mas dari PP3 Ya, itu siap. Mas Putra. Oke, berarti masuk di proyeknya BP3 nanti PPG-nya. Baik, terima kasih Mas Arief informasinya. Lanjut Sama-sama Mas, terima kasih. rekan Dikti. Oh, Mas Yunus mana ini? Atau Mas Wahyu di Zoom ada nggak? Sambil menunggu Mas Yunus kayaknya sedang di luar sebentar. Silakan kalau Eliteri ada yang mau disampaikan dulu. Baik. Kalau dari kami sebenarnya belum ada hal yang ingin didetailkan ya Pak Ferry. Cuman tadi sempat state saya di konsentrasi pertama ya Pak terkait yang beberapa report dari tim Eliteri sudah laporkan terkait security. Mungkin bisa diinformasikan Mas Haki sekarang Mas? Gimana tadi Mbak? Sorry Mbak. Yang terkait finding yang sudah dilaporkan sama tim security di email Mas Hak, bisa boleh Baik. Pertama saya ingin menginfokan terkait tadi ya kita kan udah ngepasang endpoint protection ya ke arah VM-VM yang instance yang VM ataupun yang GKE di Belajar ID yang non-platform khususnya itu belum ada lagi alert yang muncul dalam artian ya belum ada anomali yang terjadi di sisi security deteksi malware lah seperti itu. Adapun kemudian kemarin kita ada alert di SCC terkait adanya web scanning di 2 proyek Puspresnas dan BP3 sudah kami kirimkan lewat email dan itu merupakan pemberitahuan saja dari kami Bapak Ibu sekalian karena itu merupakan hanya merupakan web scanning bukan serangan DDoS, jadi hanya berupa web scanning dari satu IP antara IP Bangladesh atau Cina itu IP itu dan sudah kami blok di sisi Cloud Armor. Jadi kalaupun seandainya dia mau melakukan scanning lagi itu harusnya sudah keblok oleh Cloud Armor. Jadi sudah resolve lah case ini. Paling seperti itu Mbak Diba. Oke Mas, terima kasih. Mungkin dari tim Satker ada yang mau ditanyakan atau Pak Ferry mungkin ada yang mau dikonfirmasikan mungkin? Ya, terkait yang tadi blocking IP ya.
Ya, iya Pak. China tadi kan. Iya, betul Pak. Tapi BP3 nggak ada isu kan ya atau blocking ini, Mas Putra? Yang laporan dari Eliteri kan ada macam scanning dari IP, bad IP sih dari China, kemudian blocking oleh firewall BCP. Maksudnya IP tersebut emang nggak ada pengaruh dari BP3 kan? So far kan? Itu aja kalau dari laporan itu aja ya Mas Haki ya? Ya, iya Pak. Untuk Ya, ya. yang apa temuan lain belum ada lagi Pak yang harus kita laporkan seperti itu Pak. Oke. Oh paling ini sih Pak mau nanya terkait yang itu Pak ya, yang VM di Kedereka yang BO staging Pak ya, yang BO staging Kedereka. Apakah sudah ada konfirmasi apakah bisa di disable gitu Pak IP publiknya? Karena ya walaupun ini nggak terkait dengan yang kemarin terjadi di ini ya di PDN, tapi terjadi di tempat lain dikarenakan api publiknya itu nyala dan satu-satunya keamanan yang bisa dipasang kan hanya rule firewall Pak ya di sisi VPG. Tapi rule firewall-nya juga terbuka, hal itu bisa mengundang ancaman ya karena baik itu serangan brute force gitu Pak ya ataupun serangan lain karena emang nggak melalui load balancer ya si aplikasi DVM-nya. Mungkin kita ada informasi lanjutan nggak dari tim Kedereka di ini ya di project Kedereka staging Pak soalnya di Kedereka staging. Oke, ini ada Mas Yunus tadi, Mas Yunus dari rekan-rekan tadi menyampaikan ada finding IP public tadi ya Mas Haki ya, di kedai reka, apakah itu bisa di disable enggak? Kan kemarin konfirmasi dulu Mas Yunus. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang rekan-rekan saya baik yang di ruangan izin terkait dengan ditemukannya IP public ya terbuka ya. Ini kemarin saya sudah berkoordinasi dengan PIC-nya dan sekaligus dengan pengembangnya. Bahkan saya konfirmasi juga ke Mbak Rifa ya. Koordinasi selanjutnya akan dilakukan. Tentunya pada dasarnya itu dipersilakan tapi jadi ya itu dilakukan vendor IP. Hanya saja kemarin itu yang kenapa itu dijadikan terbuka IP-nya karena itu dijadikan production. Nah, sementara di sisi cluster itu kan itu masuk di cluster ini staging. Jadi untuk sementara kami waktu itu udah open ticket untuk dinaikkan dari staging ke production. Nanti mungkin dinaikkan juga untuk IP load balancernya. Nah kalau itu sudah dilakukan, mohon infonya Mbak Diva, apakah progres untuk naik ke production ini sudah dilakukan atau belum ya? Oke Pak Yunus, terkait tiketnya sudah di-raise belum ya Pak Yunus? Sudah. Oh sudah, sebentar ya Pak Yunus ya saya cek. Pak Yunus izin, kalau saya lihat dari percakapan terakhir Pak, oh ya sebentar Pak.
Pak Yunus izin ini coba saya cek internal dahulu ya Pak. Ini saya lihat juga tiketnya sudah ada Pak. Ya, baik. Ya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Yunus. Izin Pak Ferry tadi menambahkan Pak ya, bahwa selain temuan web scanning tadi ke arah BP3 dan Postpresnas dari IP Cina tersebut yang sudah kami blok di Cloud Armor, kemarin juga kita menginformasikan adanya nama alertnya itu bad IP ya. Jadi ada IP address dari luar itu yang mencoba connect ke arah VPN-nya si dari di project BP3, dan sudah kami bantu blok baik itu baik itu koneksi ingress ataupun egressnya. Jadi kemarin sempat ada satu kali attempt gitu kayak scanning gitu dari IP luar gitu ke arah si VPN instance-nya di BP3, dan sudah kami remediasi dengan menutup blok memblokir di sisi firewall-nya. Itu mungkin tambahan dari kami Pak ya, pakai temuan-temuan yang sudah ada. Baik, terima kasih Mas Haki untuk informasinya. Dan tadi untuk API Public mungkin nanti dicek lagi untuk tiketnya Mas Yunus ya, karena udah request baik untuk naik staging. Mas Yunus, kalau bulan Juli ada tambahan nggak dari? Paling ini aja Mas Ferry, izin kalau terkait dengan Kedaireka, karena fokusnya kan kita hanya satu ya, yang di Telkom ini Kedaireka ya. Kalau sister kan sudah ada Mas Edi. Yang Kedaireka kebetulan ini sekarang itu lagi evaluasi dokumen penilaian. Nah ini mohon bantuannya juga. Kalau dari sisi utilisasi sih saat ini masih aman nih Mas Ferry. Saya ucapkan terima kasih deh mau Pusdatin atas supportnya dari awal Januari sampai bulan Mei kemarin, proses upload proposal. Nah, nanti ada proses seleksi dan sebagainya dan penilaian. Nah ini juga mungkin nanti biasanya peserta kan ada yang online juga nih Mas Ferry ya, nanti penilaiannya itu masing-masing asesornya itu. Nah mungkin nanti mohon dikawal lagi aja ini terkait dengan kebutuhan pemantauan resource-nya itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Yunus. Berarti untuk bulan Juli ya untuk cek dokumen ya. Tapi untuk spesifikasi hardware masih aman ya, masih aman. Nanti minta dibantu monitor juga rekan-rekan dari Eliteri. Cuman ini sih izin satu mungkin saya tadi lupakan titipan dari Kasubag TU-nya terkait dengan backupnya gimana nanti nih kalau yang untuk Kedaireka, minta kepastian karena efek dari insiden. Baik, tadi sudah dijelaskan ya dari BP3 juga menanyakan bahwa untuk standarisasi dari GCP ini memang sudah ada backup mandatory dari Eliteri juga ada memastikan hal itu, dan di awal juga dari Cloud Armor-nya juga tadi sudah diinformasikan kalau ada serangan yang aneh-aneh udah so far firewall-nya masih bisa diandalkan. Tadi juga kita juga menanyakan tadi misalkan dari BP3 kena project-nya tuh, kena ke project yang lain nggak gitu. Kalau dari sisi network selama subnetnya beda itu masih dikategorikan aman. Tapi memang ya kita nggak bisa jamin 100% ya. Nanti tetap akan dibantu kawal untuk sisi keamanan dari Eliteri-nya. Kalau untuk tadi backup itu sudah mandatory dan itu sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan Eliteri untuk backup-nya. Begitu ya Mbak Diva ya? Atau ada tambahan? Silakan Mbak. Iya, kurang lebih seperti itu sih Pak Ferry. Itu Pak. Baik, berarti kita tidak ada kewajiban untuk melakukan backup juga kan ya? Iya, nggak perlu Pak. Itu dari sisi kami aja Pak Yunus nantinya. Seperti itu Pak. Untuk backup memang full responsibility dari sisi Eliteri Pak, yang memegang dari sisi infrastruktur. Seperti itu Pak Yunus.
Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Pak Yunus izin Pak, terkait yang tadi tiket Pak, tadi saya baru baca kembali. Ini status tiketnya itu pending Pak, karena kan kemarin saya sempat konfirmasi ya Pak, terkait implementasinya ini butuh downtime Pak Yunus, karena kan kita mau take out si IP public ini ya Pak, worry-nya ini yang IP public yang sekarang terpasang itu masih digunakan Pak dari sisi aplikasinya atau dari sisi developer-nya Pak, kayak gitu. Nah mungkin kemarin terakhirnya itu lagi dikoordinasikan ke tim developer-nya Pak ya? Untuk sekarang sudah ada informasi belum Pak Yunus? Ya, ini izin Bu, saya juga tanya ini kira-kira hari apa gitu kan, tanggal berapa untuk take down. Ini belum masih dikoordinasikan dengan tim ininya karena Oh memang iya, boleh Pak. aplikasi yang sudah naik ke production, tapi meski secara sistemnya, akan tetapi kan dari sisi infrastrukturnya ini kan masih di posisi staging ya Bu ya. Betul Pak. Nah, baiknya ada ini nggak solusi alternatif lain nih Pak kira-kira, karena dari sisi sistem ini kayaknya nunggu selesai ini proses kegiatan dari Kedireka Bu, dan juga saya belum tahu nih agenda untuk bisa downtime-nya ini. Mungkin ada nggak kira-kira solusi alternatif? Oke Pak. Sebetulnya kalau untuk secara workaround-nya ya Pak Yunus ya paling kalau terkait take out IP public itu mau nggak mau memang harus downtime dulu sih Pak Yunus sejauh ini. Nah, Pak Yunus mau tanya, tapi kalau di after office hour atau di weekend gitu juga tetap digunakan ya Pak ya? Ya Bu, kalau saya informasi dari tim PIC sama pengembang aplikasinya. Oh, oke. Baik, Pak. Atau, saya butuh insight juga nih dari Mas Adi. Halo Mas Adi, kira-kira ada workaround nggak ya untuk yang implementasi, disable IP public ini Mas? Kalau selain untuk, downtime itu sendiri ya, meminimalisir downtime. Diminimalisir bisa sih. Tes. Oke, kecil ya Mas Adi suaranya ya? Tes. Udah kedengaran Ya, belum ya? sudah Mas, sudah jelas. Oke. Untuk kalau tidak ada downtime sebenarnya tidak bisa Pak, tapi kalau diminimalisir masih bisa. Sebelumnya izin bertanya juga Pak, untuk VMBO staging ini IP publiknya dipointing oleh domain atau tidak ya Pak? Jadi mengaksesnya melalui domain seperti itu. IP public. Kalau nggak salah sih nggak pointing domain sih Mas. Oke Pak, mungkin kalau begitu bisa diminimalisir dengan cara kita buatkan dulu load balancer-nya. Setelah itu baru kalau load balancer-nya sudah ready, kita take out IP public-nya Pak. Tapi tetap akan ada downtime sih Pak. Kalau nggak gini aja mungkin Mas, nanti kira-kira biar tidak downtime-nya tidak terlalu lama, nanti IP yang akan dijadikan untuk load balancer-nya itu diinfokan ke kami aja. Kita jadi udah booking IP dulu. Nah, nanti entah itu nanti dari sisi sistemnya dan sebagainya dibuat alternatif ketika IP yang satu di take down, yang satunya lagi masih aktif kan ya. Iya, Jadi betul Pak. Jadi dalam server itu kita config 2 IP. Iya, bisa Pak, seperti itu. Itu kali Mas Ferry. Terima kasih Mas Ferry. Mas Adi kalau downtime sendiri berapa lama sih? Kira-kira cuma estimasinya sekitar 5 menitan saja sih Pak. 5 menit nggak bisa Mas Yunus downtime? Bisa kalau 5 menit mah. Oh bisa. Apalagi jam tengah malam, nggak berasa udah kayak gitu. Ya, eksekusi aja kalau. Oh gitu, berarti kalau cuma 5 menit bisa dieksekusi nih Mas Adi. Kalau bisa sih tengah malam tadi ya? Ya, tapi itu minta diinfoin dulu IP Oke, perubahannya. siap.
Baik, Mungkin baik, seperti Pak. itu ya, Mas Adi ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ini Mas Putra ada komen, silakan. Apanya? Satu aja mungkin. Izin Mas Ferry, saya jadi ingat lagi menambahkan terkait dengan backup tadi. Mungkin saya kelewat ya. Mbak Nadifa, mungkin untuk tadi kan rencananya akan ada mekanisme backup ya dari sisi Elitery. Lalu apakah backup itu dilakukan tiap hari atau tiap minggu atau gimana? Seperti itu. Lalu yang kedua adalah backup ini ditaruh di mana? Karena dari sisi kami kan sebagai user pengguna kan di situ ada banyak data semacam data kredensial atau apa gitu. Berarti kan kita juga harus tahu mekanisme di backup-nya ini harus ditaruh di mana seperti itu, Mbak Diva. Mungkin sebelum ini ke Mas Ferry ya, ke Pusdatin, apakah ada proses backup ini perlu Satker itu mengetahui atau gimana, ada semacam pemberitahuan bahwa untuk mengantisipasi hal semacam ini perlu ada mekanisme backup yang nanti akan di bla 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 seperti itu Mas Ferry. Jadi biar karena takutnya ke depannya akan loh kita kan nggak apa kok datanya ada di sana seperti semacam itu Mas Ferry. Itu bagaimana? Mohon ini arahannya. Bisa diulang Mas Putra di backupnya? Ya, yang pertama mungkin untuk mekanisme backupnya ini dilakukan berapa di jam berapa dan tiap hari atau gimana? Oke. Yang kedua backupnya ini ditaruh di mana seperti itu. Dan apakah perlu dari kami ini harus mengetahui bahwa oh ternyata layanan yang dari Satker itu ditaruh di GCP ini akan di backup di mana? Seperti itu kan di situ terutama ini untuk data-data yang SNPMB dan lainnya itu kan kredensial sekali, jadi harus kami juga harus tahu ketika di datanya itu takutnya ya dari terutama dari kami kan terutama yang SNPMB ya dan Bang Soal terutama itu kan sebenarnya yang mengelola dari tim SNPMB. Tapi kalau nanti ternyata ada mekanisme proses dan backup dan segala macam dan dari kami belum tidak mengetahui kan jadi kami yang ditanyain seperti itu Mas Ferry. Apakah nanti ada dari Pusdatin itu bersurat memberitahukan bahwa nanti ada mekanisme ini yang harus seperti ini, di backup kemana, apakah ada semacam persetujuan atau gimana, seperti itu Mas Ferry. Oke, berarti mungkin terkait SOP backup-nya itu sendiri ya. Kalau untuk SOP backup yang on-prem ini kan di luar GCP, mungkin nanti bisa masuk ke GCP juga. Itu sedang kita coba buat karena terkait isu ini kan berarti kan backup itu menjadi mandatori ya. Tapi kalau dari arahan Bu Sesjen dan staf khusus Menteri untuk backup mandiri yang ada surat edaran dari Kominfo itu bukan maksudnya mandiri per Satker. Jadi kalau arahan Bu Sesjen, Pusdatin harus menyediakan sistem backup untuk mengcover semua production yang ada di Satker. Nah, itu untuk yang on-prem ya. Kalau untuk GCP sendiri, mungkin Mbak Diva bisa jelaskan apakah ini ada di region lain atau di luar backupnya kan kita juga belum tahu nih, Mbak Diva. Silakan Mbak Diva. Oke Pak Ferry. Jadi kalau untuk backup ya, correct me if I'm wrong ya Mas Adi dan Mas Adan, itu memang kita kan sebetulnya ada di beberapa region ya Pak Ferry ya, ada di region Southeast Asia 2A, 2B, dan 2C. Nah itu memang jalan di 3 zona tersebut Pak, seperti itu. Dan juga sebenarnya tadi sempat ada pertanyaan Pak Putra juga ya, terkait backup ini running-nya itu berapa, yang kita set itu berapa lama dan juga penyimpanannya juga berapa lama seperti itu ya Pak ya, dan juga di mana disimpannya. Nah, kalau backup ini sebenarnya running setiap hari Pak Putra, yang di mana retensinya itu kita set itu selama 30 hari Pak. Jadi backup itu dia akan bertahan datanya selama 30 hari. Dan di mana penyimpanannya itu ada di Google Cloud Storage kita Pak, karena dia akan berbentuk dalam snapshot.
Seperti itu Pak Putra. Nah, mungkin dari Mas Ardan mungkin mau menambahkan Mas dari sisi Google. Iya, izin Mbak Diva, Bapak-Bapak sekalian. Mungkin seperti yang dibilang sama Mbak Diva, jadi kalau misalkan di Google itu backup-nya kita sebutnya snapshot, itu kami taruhnya langsung ke 3 data center kami sekaligus, Pak. Kami ada 3 data center A, B, C, itu tiga-tiganya kita taruh sih, gitu. Jadi kalau misalkan amit-amit nih yang ada ransomware yang kena running di VM di zona A, di data center A, itu kita masih punya backup di data center B dan data center C, gitu. Dan backup ini dia cold backup, dalam artian dia nggak nyala, dia nggak punya file system pada saat belum di-mounting ya sama sekali. Jadi kalau misalkan ada virus yang nge-attack VM utamanya, dia nggak bakal bisa nge-infiltrate backup file-nya karena backup file ini dia sifatnya mati, sifatnya image aja. Gitu sih. Izin tanya Mas. Halo, izin tanya. Backupnya ini hanya file yang ada di sistem atau dengan log yang dari GCP-nya ya? Oke, dia sebenarnya image Pak. Jadi kalau VM itu kan dia ada image-nya, ada operating system-nya, ada log-log di dalamnya. Itu semuanya di backup sih Pak. Jadi nggak cuman file individual aja. Iya baik Mas, terima kasih informasinya. Ya berarti pas kita nyalakan loggingnya itu, query loggingnya itu masih bisa kita pakai ya dari backupnya itu ya. Betul Pak. Ya, terima kasih Mas. Siap. Menjawab Mas Putra? Atau mau tanggapan? Berarti di cloud storage-nya di kita ya. Oh iya. Bisa diulang? Ini izin mungkin langsung ke Pusdatin kalau ini sih ya, karena tadi Mas Ferry nyinggung terkait dengan nanti untuk backup aplikasi-aplikasi yang ada di Satker itu nanti kan terpusat ke Pusdatin. Ya. Nah yang saat ini yang saya kelola ini terkait dengan Predikti itu backupnya ke Pusdatin atau gimana? Yang saat ini gimana yang Predikti? Yang saat ini kita backupnya ya istilahnya itu ada di zona kita, ada yang di Eritrea. Oke, ini yang on-prem tadi ya untuk Predikti ya. Ya kalau dari arahan kemarin Bu Sesjen sih memang sudah jelas semua nanti akan Pusdatin yang kelola untuk layanan backup satker. Nah terkait yang sudah berjalan itu ya mungkin nunggu surat edaran dulu deh Mas Yunus ya. Karena kan baru kemarin tuh rapatnya dan kita sendiri ya belum pengadaan untuk sistem backup yang untuk seluruh teman-teman satker. Mungkin nanti akan ada surat edaran dari Pusdatin terkait mekanismenya seperti apa, yang existing itu baiknya gimana, nunggu informasi berikutnya. Yang penting jalan aja dulu backup yang sekarang existing. Jangan sampai di stop dulu sebelum Pusdatin belum ready kan repot. Iya. Ada lagi mungkin teman-teman? Oh ya, BLPT belum nih. Ayo Mas Ali. Belajar ID kan itu semua. Udah. Enggak, BLPT sih karena memang nggak terkait infra secara langsung gitu. Cuman mau remain ke Mas Arif dan tim gitu yang isu itu Mas Arif yang discontinue fitur kios di Google Workspace for Education. Itu kan nanti dampaknya ke Esambro di Chromebook gitu. Udah diobrolin internal belum ya Mas Arif di Pusmendik? Maaf Pak, Ali gimana tadi kasusnya Pak? Yang isu itu Mas discontinue kios. Enggak, ya. Maaf Pak, enggak keluar suaranya.
Tes. Sekarang gimana Mas? Iya, keluar Pak. Yang isu itu Mas Arif, yang isu discontinue fitur kioske di Google Workspace for Education. Ini kan nanti dampaknya ke Ambro yang ada di Chromebook. Sudah pernah diobrolin di internalnya Pusmendik belum Mas? Mitigasinya gitu. Ini udah mention sih sebelumnya, ini cuma biar Afdol aja Ferry nunjuk gitu tadi. Iya Pak. Nanti kita konfirmasi lagi Pak ya. Soalnya pengembang juga kan ini dari luar ya. Pengembangnya bukan dari Pusmendik sendiri. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Mungkin yang belum konfirmasi Mas Yusuf nih, gimana? Nggak usah. Ya, karena pimpinan belum ada, kita laporan ke Mas Yusuf ya. Untuk kebutuhan rekan-rekan Satker di bulan Juli, mungkin yang lebih banyak tadi dari BP3 ya. Untuk bulan Julinya, kalau Puspres juga belum ada yang signifikan. BPTI malah kebanyakan isu tadi di bulan Juni dan sudah disampaikan oleh Mbak Diva terkait isu-isu tersebut. Pusmendik juga bulan Juli masih tergolong landai ya, mungkin nanti bulan Agustus yang tadi ada asesmen, simulasi asesmen. Dikti sendiri isu di IP public untuk dinaikkan ke staging, insya Allah nanti tengah malam mungkin bisa dieksekusi, dan utilitas aman, dan agenda di kedai reka ya cek dokumen untuk di bulan Juli. Kalau secara utilitas sih harusnya masih bisa tercover nih Mas Yusuf. Jadi untuk bulan Juli ya tadi dari BP3 yang lebih banyak aktivitasnya. Demikian Mas Yusuf yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau menanggapi. Enggak saya, masih cukup ya. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, terima kasih tim Eliteri. Kita cukupkan untuk identifikasi public cloud bulan Juli. Terima kasih sekali lagi, kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Silakan panitia, pengumuman. Tidak asik ada di atas dia bagus ini. Luar biasa. Yang KIP. Wih, jadi gue dapat. KIP udah GCP loh. KIP udah GCP. Tapi belum tahu prioritas atau non prioritas. Yang benar udah GCP. Nggak mau bangun aja. Nggak ada sama. Apa belum di sporadisnya para user KIP itu di semua medsosnya apapun siapa yang dari buka-buka itu hitung user gimana kalau untuk ini satu orang berapa saya kira-kira akses berapa menit gitu baru gue bisa yuk kalau coba nembak rata-rata berapa menit